Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi IPA, uji kompetensi bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 dari buku IPA BSE kelas 8 semester 1. Ada di halaman 99 sampai dengan 103. Baik anak-anak, ini Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari soal A, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Soal pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Berarti di sini diketahui F-nya sama dengan 30 Newton anak-anak, dan delta S-nya ini benda berpindah sejauh, ini berpindah anak-anak, sejauh 2 meter. Rumus dari usaha, besarnya usaha adalah gaya dikali dengan besarnya berpindah dikali dengan delta S. Berarti di sini 30 Newton dikali dengan 2 meter. Sama dengan 60 Joule. Ini berarti contoh usaha anak-anak ini. Nah, nilai usahanya adalah 60 Joule. Yang kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Ini di sini ada F-nya 4000 Newton dan delta S-nya ini perpindahannya ini 15 meter. Kalau dicari berarti W-nya sama dengan 4000 Newton dikali 15 meter. Ini sama dengan 4 kali 15 60. Di sini selanjutnya 60.000 Joule. Ini ada usaha, besar usahanya 60.000. Selanjutnya ke pernyataan ketiga anak-anak. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Di sini ada F. Ada gaya F-nya sebesar 2000 Newton, tumbang di tempat, berarti tidak ada perpindahan. Delta S-nya sama dengan 0 meter. Jadi besarnya W sama dengan F dikali delta S. Ini sama dengan 2000 Newton dikali 0 sama dengan 0. Karena 0 ini berarti dalam IPA usaha nilainya 0. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah berarti yang ada nilainya yaitu 60 Joule dan 60.000 Joule. 1 dan 2. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Dayu menarik gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah titik-titik Joule. Di sini diketahui F-nya adalah 500 Newton dan delta S-nya adalah 10 meter. Berarti nilai W-nya sama dengan F dikali delta S. Ini sama dengan 500 Newton dikali 10 meter. Sama dengan 5000. Ini sama dengan 5000 Joule. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah titik-titik meter. Di sini berarti nilai W-nya 15.000 Joule dan F-nya di sini adalah 500 Newton. Kalau kita diminta mencari delta S, ini besarnya delta S karena di sini W sama dengan F dikali delta S, maka nilai delta S sama dengan W dibagi dengan F. Sama dengan 15.000 Joule. Ini dibagi dengan F-nya adalah 500
Newton. Ini sama dengan, kita bagi anak-anak, ini nolnya 2. Kita coret dulu gini boleh. Tinggal 150 dibagi 5 itu 30. Berarti 30 meter. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B anak-anak. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak adalah 7.000 Newton, sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah titik-titik watt. Yang ditanyakan adalah besar daya anak-anak, E anak-anak. Di sini diketahui F-nya 7.000 Newton, delta S-nya ini sama dengan 10 meter, dan T-nya adalah 35 detik. Ini memasukkan rumusnya untuk mencari P ini sama dengan W per T. W ini sama dengan F dikali dengan delta S bagi dengan T. F-nya tadi 7.000, ini 7.000 Newton, dikali dengan delta S-nya adalah 10 meter. Ini selanjutnya dibagi dengan T-nya 35 sekon atau detik. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak. Di sini 70 dengan 35 dibagi 35 1, 70 bagi 35 itu 2. Tinggal 200 dikali 10. 2000 anak. 2000 satuannya adalah watt. 2000 watt, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Lanjut ke soal nomor 5 Ibu ini. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah, di sini sudah Ibu potongkan gambarnya. Ini saat mengangkat barbel, posisi titik tumpu ada di sini. Ini posisi titik tumpu, posisi beban ada di sini di barbelnya, dan posisi kuasa, titik kuasa ada di sini, di lengan di sini. Ini berarti titik tumpu ini dinyatakan dalam T, ini adalah FK, dan di sini ada FI. Panjang lengan kuasa yang ada di sini, panjang lengan kuasa, panjang lengan bebannya di sini. Posisi titik kuasa ada di antara titik tumpu dan titik beban. Rumusnya adalah tum, be, ku. Karena ku-nya, kuasanya ada di tengah, ini merupakan pengungkit jenis ketiga. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Ibu lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah, baik ini gambarnya sudah digambarkan di sini. Ini posisinya seperti ini. Pada saat otot betis ini, otot betisnya di sini, dijelaskan di sini. Otot betis yang ada di sini ini merupakan FK di sini. Tuliskan dulu FK. Di sini gaya kuasa untuk mengangkat beban tubuh. Beban tubuhnya ada pada betis di sini. Ini bebannya. Di sini adalah FB atau kadang-kadang disebut W anak-anak. Dan titik tumpunya ada di sini. Ada pada bagian jari kaki yang menyentuh tanah. Ini adalah titik tumpu dinyatakan dalam T. Posisi beban ini berada di antara titik tumpu dan kuasa. Tum, be, ku. Kalau beban di tengah berarti pengungkit jenis kedua. Ini penjelasannya. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Jadi kegiatan ini merupakan pengungkit jenis kedua. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Perhatikan gambar berikut ini, gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Soal nomor 7, alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, ini yang tergolong bidang miring, di sini gambar 2. Ini gambar 1, ini termasuk katrol anak-anak, tuliskan di sini. Ini merupakan katrol tetap. Selanjutnya di sini ini adalah bidang miring anak-anak. Ini darah yang di sini miring. Ini miring. Pisau merupakan bidang miring jenis baji anak-anak, karena yang bergerak adalah bidang miringnya. Bidang miring.
Selanjutnya gunting di sini ini merupakan titik tumpu. Bebannya ada di sini, FK-nya ada di sini, FB-nya ada di sini, FB. Selanjutnya FK-nya, gaya kuasanya ada di sini. Titik tumpu ada di tengah. Ini merupakan tuas atau pengungkit golongan 1. Ini termasuk pengungkit anak-anak. Pesawat sederhana jenis pengungkit. Ini karena alat ini gerobak roda 1 ini menggunakan roda anak-anak. Ini merupakan pesawat sederhana roda berporos. Roda berporos. Perlu anak-anak ketahui saat kita menggunakan gerobak roda 1 ini yang berlaku adalah pesawat sederhana jenis kedua. Karena di sini posisi titik tumpu, di sini posisi beban dan kuasanya ada di sini. Ini beban ada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Ini merupakan pesawat sederhana pengungkit jenis kedua. Baik, Ibu baca soal nomor 7. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah bidang miring berarti di sini. Nomor 2 anak-anak, pisau. Perlu anak-anak ketahui juga sebenarnya pada gunting ini di sini juga ada bidang miringnya anak-anak. Ini jadi gunting itu selain sebagai pengungkit juga di sini bidang miring. Untuk pengetahuan saja anak-anak, soal nomor 8, alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah ini. Ada roda, ada porosnya atau asnya di sini. Ini termasuk pesawat sederhana roda berporos. Pilihan jawaban yang tepat, gambar keempat, pilihan jawaban D. 9 anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja. Perlu anak-anak ketahui, ini yang ditanyakan adalah prinsip kerja tangan anak. Tangan anak saat menarik koper. Di sini ini adalah posisi titik tumpu T-nya. Kuasanya ada di sini, ini FK, posisi FK. Selanjutnya bebannya ada di sini. Ini posisi beban. FB. Ini beban, ini berada karena yang ditanyakan adalah tangan anak-anak. Kita harus teliti. Perlu anak-anak ketahui kalau yang ditanyakan di sini adalah kopernya saja. Ini merupakan pesawat sederhana jenis kedua. Ini di sini letak kuasa, di sini ini letak beban, dan di sini ini rodanya ini merupakan titik tumpu. Karena yang ditanyakan adalah tangan anak, ini merupakan pengungkit jenis ketiga. Karena di sini posisi titik tumpu ada di sini. Ini titik tumpu, kuasanya ada di sini, dan bebannya ada pada koper di sini. Jadi ini merupakan pengungkit jenis ketiga karena kuasa ada di tengah. Dan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 10 anak-anak, berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter dan sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Ini skemanya anak-anak. Ini tangga ini merupakan salah satu contoh pesawat sederhana bidang miring. 8 meter ini dinyatakan dalam S kecil, S-nya 8 meter. Ini bisa juga kadang disebut dengan L anak-anak. Selanjutnya H-nya, ketinggiannya di sini 4 meter. Keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, perlu anak-anak ketahui, ini penggunaan bidang miring ini, jarak yang ditempuh lebih jauh, tetapi tenaga gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Rumus untuk keuntungan mekanis dari bidang miring ini adalah S per H. S per H. S-nya 8 meter, ketinggian dari tangga di sini adalah 4 meter. Kita sederhanakan meter dengan meter, 8 dibagi 4, 2. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Ibu lanjut ke soal B anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Ini kita amati anak-anak. Di sini titik tumpunya ada di tengah. Titik tumpunya ada di sini. Gaya kuasa atau FK ada di sini dan gaya beban ada di sini. Ini termasuk pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Ini posisi titik tumpu berada di antara
beban, dan kuasa anak-anak. Kalau Ibu memberi rumus tumbeku, berarti ini tuas atau pengungkit golongan 1. Mengapa demikian? Sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Gambar tersebut termasuk pengungkit jenis ke-1 atau pertama, karena titik tumpu di sini nih T ini berada di antara gaya beban FB dan gaya kuasa. Contoh benda yang ada di sekitar yang menggunakan pengungkit jenis 1 adalah gunting dan permainan jungkat-jungkit anak-anak. Contoh lainnya, Ibu beri contoh lainnya karena di sini yang diminta cuma 2. Ibu beri contoh lainnya. Di sini contoh lainnya adalah linggis. Selanjutnya tang, ini juga tuas golongan 1. Selanjutnya lagi gunting kuku anak-anak. Gunting kuku ini juga tuas golongan 1. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah kotak, misalkan saja ini adalah balok anak-anak. Balok yang diberi gaya sebesar 120 Newton, sehingga balok ini, benda ini berpindah sejauh 2 meter. Massa dari balok ini adalah 6 kg. Soalnya, hitunglah A. Besar usaha yang dikerjakan oleh balok. B. Besar daya yang dilakukan oleh balok dalam waktu 10 detik. Baik, Ibu bahas di sini anak-anak. Diketahui M-nya, masanya adalah 6 kg. F-nya adalah 120 Newton dan delta S-nya adalah 2 meter. T-nya di sini diketahui T-nya adalah 10 detik atau 10 sekon. Yang ditanya adalah usaha, besar usaha itu W, dan juga besar daya. Besar daya itu P. Ibu bahas, jawab. Untuk mencari W ini sama dengan F dikali delta S, gaya dikali besarnya perpindahan. Gaya yang bekerja adalah 120 Newton dikali besarnya perpindahan adalah 2 meter. 120 dikali 2, 240 Newton meter. Newton meter itu sama dengan Joule. Berarti 240 Joule usahanya. Lanjut ke soal B pembahasannya. Daya ini besarnya sama dengan W per T. Besarnya usaha dibagi dengan waktu. Sama dengan tadi besarnya usaha adalah 240 Joule dibagi dengan waktunya adalah 10 sekon atau 10 detik. Sama dengan 240 dibagi 10, 24, satuannya watt. Jadi besar usaha yang dikerjakan oleh balok adalah 240 Joule dan daya yang dilakukan dalam waktu 10 detik adalah 24 watt. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Perhatikan 2 gambar pengungkit di bawah ini. Kita amati di sini pengungkit A, di sini pengungkit B. Posisi titik tumpu ada di sini untuk pengungkit A, panjang di sini. Karena ke bawah anak-anak, berarti ini adalah lengan beban. Ini beban anak-anak FB. Ini FB-nya, posisinya di sini. Ini 20 cm ini adalah LB. Selanjutnya di sini ini 120 cm ini adalah LK, lengan kuasa anak-anak. Ini di sini adalah FK. Posisi FK. Gaya kuasa yang ke atas di sini agar ini bisa terangkat. Bebannya ini bisa terangkat. Sekarang kita ke gambar B anak-anak. Posisi FB-nya ada di sini. Gaya bebannya ada di sini. Besar LK-nya, LB-nya anak-anak. Besar LB-nya 80 cm. Di sini posisi FK ada di sini. 60 cm ini merupakan lengan kuasa. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Baik, yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha anak-anak. Ini bisa kita tentukan dari besarnya gaya anak-anak. Kalau besarnya gaya yang dikeluarkan itu besar, berarti energinya juga besar. Ini pembahasannya bagaimana kita membandingkan pengungkit A dan B di sini. Misalkan saja, Ibu misalkan saja di sini bebannya sama, FB-nya. Misalkan saja FB-nya di sini sama dengan 240 Newton. Ini kita ke pengungkit A dulu di sini. Ini FB
dikali dengan LB, ini sama dengan FK dikali dengan LK. Kita masukkan nilainya. FB-nya di sini 240 Newton, sama anak-anak. 240 Newton dikali dengan lengan bebannya. Di sini lengan bebannya adalah 20 cm. 20 itu saja Ibu tulis. Selanjutnya FK-nya di sini yang kita cari dulu. Dikali dengan LK-nya 120 cm. 120. Karena satuannya sama, cm dengan cm anak-anak. Atau Ibu tulis saja di sini cm dengan cm. Kita coret bisa. Selanjutnya kita tentukan nilai FK. Dibagi sebelah kanan Ibu bagi 120 dapat 1, sebelah kiri Ibu bagi 120 dapat 2 Newton. 2 dikali 20, 40. Berarti besarnya adalah 40 Newton. Ini untuk tuas A, pengungkit A. Sekarang pengungkit B. Ini berarti FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Kita masukkan nilainya anak-anak. FB-nya sama, misalkan saja ini Ibu hanya memberi contoh 240 Newton dikali lengan bebannya 80 cm dikali sama dengan FK yang dicari dikali LK-nya 60 cm. cm dengan cm kita sederhanakan. Selanjutnya sebelah kanan Ibu bagi 60 dapat 1, sebelah kiri Ibu bagi 60 dapat 4. 4 kali 80, 320 Newton. Dari sini bisa kita simpulkan anak-anak. Pada pengungkit A, di sini lengan beban lebih pendek dari lengan kuasa. Jadi lengan kuasa jauh lebih panjang daripada lengan beban. Ini mengakibatkan FK-nya, besar kuasanya kecil, yaitu 40. Sedangkan pada pengungkit B di sini, lengan bebannya lebih panjang daripada lengan kuasanya. Di sini FK-nya 320 Newton. Sedangkan FB-nya sama anak-anak, bebannya sama. Sehingga perlu kita ketahui bahwa kalau kita mau mengangkat beban dengan pengungkit, ini letak dari beban harus lebih dekat ke titik tumpu. Jadi yang lebih panjang adalah lengan kuasa. Nanti gaya yang dikeluarkan lebih kecil. Bisa kita simpulkan anak-anak, yang energinya sedikit adalah yang A. Pembahasannya, pengungkit yang lebih sedikit membutuhkan energi jika digunakan adalah pengungkit gambar A. Karena lengan kuasa jauh lebih panjang daripada lengan beban. Ini 120 dengan 20. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar katrol majemuk anak-anak. Di sini ini besar gayanya atau FK-nya ini sama dengan 8 Newton FK. Selanjutnya di sini adalah beban. Bebannya ini adalah dinyatakan dalam FB. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas? Ini yang ditanyakan adalah besar beban anak-anak. FB-nya di sini. Perlu anak-anak ketahui di sini keuntungan mekanis KM. Keuntungan mekanis dari katrol ini tergantung dari banyaknya tali penyokong. Kita hitung, ada talinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tali. Berarti keuntungan mekanisnya ada 4. Ini penyelesaiannya dari sebelah kanan sini anak-anak. Diketahui keuntungan mekanis 4 sesuai banyak tali penyokong. Untuk yang dikuasa di sini tidak dihitung anak-anak. FK-nya adalah 8 Newton, ini 8 Newton. Ditanya FB. Jawab di sini FB ini sama dengan FK dikali dengan KM. Karena rumus awalnya keuntungan mekanis di sini sama dengan gaya beban FB dibagi dengan FK. Sehingga kalau mencari FB di sini ini sama dengan KM dikali dengan FK. Jadi FK-nya adalah 8 Newton anak-anak dan keuntungan mekanisnya 4 sama dengan 32 Newton. Jadi besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di atas adalah 32 Newton.
Lanjut kita ke soal nomor 5 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah gambar bidang miring anak-anak. Ini di sini ada balok. Ini yang akan dipindahkan. Panjang dari lintasan bidang miring di sini, S-nya ini adalah 15 meter, S-nya 15 meter, dan ketinggian bidang miring di sini adalah 3 meter. Berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Keuntungan mekanis perlu anak-anak ketahui pada pesawat sederhana bidang miring itu jarak yang kita tempuh ini lebih jauh, tetapi gaya yang dikeluarkan ini menjadi lebih kecil daripada kalau kita langsung mengangkat anak-anak dari sini, dari bawah sini langsung ke atas sini. Ini meskipun jaraknya jauh, gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Baik, di sini penyelesaiannya. Diketahui S-nya adalah 15 meter, hanya adalah 3 meter di sini. Ditanya adalah keuntungan mekanis. Ini keuntungan mekanis ini, keuntungan mekanis itu rumusnya adalah S per H. Biasa juga kadang disebut L anak-anak, di buku cetak itu disebut L per H juga boleh. Di sini disebut L, bisa juga. S dibagi H sama dengan S-nya 15 meter bagi 3 meter. Meter dengan meter kita sederhanakan. 15 bagi 3 ini 5. Jadi besar keuntungan mekanis bidang miring tersebut adalah 5. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.